Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai koreksi fiskal dan tata cara pengisian SPT PPh Badan dari PT Nusantara Abadi yang bergerak di bidang perdagangan. Berikutnya perkenalan anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Giani Mania Peter. Perkenalkan, nama saya Rizkia Kawalo. Perkenalkan, nama saya Jennifer Sasela. Perkenalkan, nama saya Australia Asa. Perkenalkan, nama saya Indri Langkai. Perkenalkan, nama saya Triance. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Walom. Langsung saja kita mulai, berikut contoh soal PT Nusantara Abadi. Oke, kita mulai. Sebelum kita mengisi formulir 1771, pertama-tama kita mengisi dulu formulir 1771 lampiran 1. Dan yang pertama-tama yang harus kita isi adalah NPWP 01464284154100 dan nama wajib pajak yaitu PT Nusantara Abadi. Periode pembukuan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Yang pertama-tama yaitu penghasilan neto komersial dalam negeri. Di dalamnya yang pertama yang harus kita isi yaitu peredaran usaha 22 miliar 500 juta itu didapatkan dari laporan laba rugi yaitu penjualannya sebesar 22 miliar 500 juta. Berikutnya ada harga pokok penjualan sebesar 17 miliar 355.468.750. Didapatkannya lagi dari laporan laba rugi yaitu HPP sebesar 17 miliar 355.468.750. Dan selanjutnya lagi ada biaya usaha lainnya sebesar 308.750.000. Dan yang terakhir yaitu ada penghasilan neto dari usaha sebesar 4.335.781.250.000 rupiah didapatkan dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan dikurangi lagi biaya usaha lainnya sehingga didapatkan sebesar 4.335.781.250.000 rupiah. Dan berikutnya penghasilan dari luar negeri karena tidak ada dan juga biaya dari luar usaha tidak ada. Kita akan menjumlahkan sebesar 4.835.781.250. Oke, berikutnya ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak berjumlah 92.500.000. Ada juga penyesuaian fiskal positif yang bagian A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pembangunan saham, sekutu atau anggota berjumlah 6 juta yang didapat dari biaya perjalanan termasuk untuk tiket istri direktur dan keluarga sebesar 5 juta dan ditambah dengan di bagian laba rugi ada koreksi positif di bagian biaya telepon 1 juta. Berikutnya di bagian B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan berjumlah 3 juta yang didapat dari laporan laba rugi di bagian koreksi positif yaitu kerugian piutang sejumlah 3 juta. Berikutnya penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan berjumlah 5 juta yang didapat dari laporan laba rugi, koreksi positif, biaya gaji sebesar 5 juta. Berikutnya jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yaitu 150 juta yang didapat juga dari laporan laba rugi yaitu koreksi penjualan sebesar 150 juta. Poin F, pajak penghasilan yaitu 20 juta didapat dari koreksi positif PPh 21 ditanggung perusahaan yaitu 20 juta.
berikut selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, yaitu 3.750.000. Didapat dari koreksi positif biaya penyusutan gedung. Dan berikut biaya yang ditangguhkan pengakuannya 1.055.468.750 didapat dari koreksi positif BPT. Bagian 6, penyelesaian fiskal negatif. Yang pertama, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, yaitu 7.562.500. Untuk bagian B, C, dan D itu tidak ada, jadi 7.562.500 ini diturunkan di bagian E. Kemudian di nomor 8, penghasilan neto fiskal, di mana didapatkan di mana di sini DP hasil 6.071.437.500 rupiah. Ya, di mana didapatkan? Dia didapatkan dari laba usaha ditambah dengan jumlah koreksi positif dikurang dengan koreksi negatif, yaitu 4.835.781.250 rupiah ditambah dengan 1.243.718.750 rupiah dikurang 7.562.500, maka didapatkan hasil 6.071.933